Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Pada hari ini Bu Guru akan mengajak teman-teman belajar di RA Perwanida. Selamat datang di RA Perwanida. Dalam pembelajaran di RA Perwanida, kita menggunakan 6 aspek perkembangan dalam proses pembelajarannya yang pastinya menarik, menyenangkan, dan mengasyikkan. 6 aspek perkembangan itu adalah 1. Nilai agama dan moral. 2. Fisik motorik. 3. Kognitif. 4. Bahasa. 5. Sosial emosional. Dan yang keenam adalah seni. Selamat bergabung di RA Perwanida dan semangat terus dalam belajar. Perwanida bisa, bisa, bisa. Adalah nilai aspek fisik motorik. Di antaranya ada fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Kita berada di lokasi fisik motorik kasar. Di sini tempat bermain, di mana tempat bermain ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan fisik motorik kasar. Ada ayunan, ada panjat, ada jungkitan, ada putaran, ada papan titian, ada terowongan, ada perosotan, dan lain sebagainya. Masuk pada aspek fisik motorik halus, di mana fisik motorik halus ada beberapa alat peraga. Di antaranya yaitu ada alat mencocok, mewarna, menggambar, melukis, menggunting, menjahit, alat mengecat, melipat, menempel, dan masih ada beberapa alat yang lainnya. Nah, ini tadi adalah alat-alat peraga dari aspek fisik motorik halus, di mana aspek fisik motorik halus dan fisik motorik kasar saling berkesinambungan untuk saling mengkoordinasikan antara mata dan melatih kelenturan jari-jari tangan.
belajar kita. Kalau tadi tentang fisik motorik halus, nah sekarang kita akan mengenal beberapa kegiatan dalam kognitif. Nah, dalam kognitif atau orang sering bilang dengan matematika atau berhitung. Nah, tidak usah takut dan tidak usah merasa aku nggak bisa. Kalian tentunya akan bisa, karena kita akan belajar sambil bermain dengan beberapa alat yang kita punya ataupun yang anak-anak punya di rumah. Nah, seperti kalau punya buku, di situ ada kartu angka, ada bala angka yang bisa kita kenal. Ya, kalau untuk mengenal ukuran, kita bisa mengenalkan dengan penggaris, yaitu dengan ukuran panjang pendek. Tapi di rumah juga punya tuh kalian. Nah, yang lain lagi, contohnya untuk mengenal ukuran lagi besar kecil, kita bisa menggunakan. Nah, ini namanya kata pembesar. Kalau ukuran ini bisa kita gunakan juga untuk mengenal beberapa ukuran yang kita pelajari bersama-sama. Dalam hal kognitif, kita itu belajar tentang beberapa hal, yaitu diantaranya konsep penambahan, konsep pengurangan, konsep panjang, konsep pendek, konsep besar kecil, dan konsep banyak dan sedikit. Nah, itulah anak-anak hal-hal yang kita pelajari bersama di dalam kognitif. Cukup sekian dari Bu Guru. Selamat belajar di RA Perwarida. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada aspek pengembangan sosial emosional. Emosi itu tidak hanya ada pada kemarahan, tapi rasa senang, rasa marah, rasa takut itu juga bisa menjadikan rasa emosi. Emosi ketika senang, nah itu anak-anak ketika senang dia beremosi. Apakah emosi ketika senang? Nah itu anak kadang terdampak. Kalau dia terlalu senang, kadang bersorak, kadang melompat, terus kadang sampai sempat menggigit temannya karena dia terlalu senang. Nah, ada lagi yang emosi itu ketika marah, ada lagi emosi ketika sedih. Kalau bersedih, kadang sampai menangis, sampai ngomong bulunya, bahkan mau diajak pulang sama orang. Nah, itu adalah sebagian dari pengembangan aspek sosial emosional. Nah, bagaimana cara mengembangkan aspek sosial emosional? Itu diantaranya kita bisa bermain bola warna, bola yang berwarna-warni, itu bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjangnya disesuaikan dengan warna bolanya. Nah, itu juga bisa termasuk sosial emosional dengan cara bermain. Kemudian ada bola besar. Bola besar ini juga bisa diangkat ke atas atau dilempar ke atas, kemudian ditangkap dengan menggunakan satu tangan. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah toples sosis, bisa dipakai untuk bowling. Nah, kita dijajarkan semuanya, terus kemudian kita lempar pakai bola besar. Terus ada lagi yaitu tape dan CD. Ada CD lagu anak-anak, ada CD lagu cerita, ada CD tentang musik, menari.
Kemudian ada lagi balok. Nah, balok itu nanti kita akan susun. Kita coba membuat menara. Nah, di dalam menara itu nanti kita akan berlomba bagaimana emosi anak itu akan terpanggil. Kalau melihat temannya menaranya sudah tinggi, bagaimana sih caranya agar menara punya saya juga bisa tinggi seperti punya teman tanpa bisa jatuh. Terus setelah itu ada juga pasir dan cetakan. Di sana ada pasir putih dan cetakan. Nanti anak-anak bisa bermain di sana, mencetak dengan berbagai macam bentuk. Ada mangkok, ada tutup tuples, ada gelas-gelas kecil. Terus ada lagi rak sepatu. Nah, di dalam rak sepatu itu nanti anak-anak akan bersosialisasi di situ. Itu sudah ditata itu rapi sendal-sendalnya. Kemudian kalau sendal itu nanti berantakan, bagaimana sih step yang harus dilakukan? Apa membantu untuk membereskan atau malah membuat sendalnya itu buat bermain atau ada lagi kotak tabungan. Nah, di dalam kotak tabungan itu nanti anak-anak akan kalau ketika pagi ketika berangkat dari datang itu nanti akan diajak belajar bagaimana caranya untuk tertib memasukkan tabungan masing-masing ke dalam kotak tabungan yang sudah ada kelasnya atau sudah ada nama kelasnya sendiri-sendiri. Tentunya dengan tertib dan tidak dengan marah-marah ataupun tidak dibantu dengan orang tua dan bisa memasukkannya sendiri. Itulah tadi aspek pengembangan sosial emosional yang ada di RA Perwanida. Terima kasih. Teman-teman, untuk pembelajaran bahasa dalam aspek bahasa, Bu Guru akan memperlihatkan alat peraga edukatif yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran bahasa. Yang pertama, ada kartu bergambar, lalu ada kartu suku kata, lalu ada papan berpasangan, kartu gambar benda, kartu doa harian, lalu ada kartu benda-benda. Di sini ada gambar-gambar yang akan menunjukkan benda-benda dan anak nanti akan menyebutkan benda apa itu. Lalu ada juga papan melengkapi huruf. Lalu ada kepingan huruf-huruf. Di sini akan memudahkan anak-anak dalam mengingat huruf apa saja yang ada di sini. Tidak lupa juga ada buku bercerita, kita gunakan untuk menceritakan kepada anak. Lalu ada buku kotak. Buku kotak dipergunakan untuk siswa kelompok A. Lalu ada buku tulis. Di sini buku tulis dipergunakan kelompok B untuk menulis. Lalu ada juga lembar kertas untuk menebalkan kata. Nanti bu guru atau ayah dan bunda bisa membuat sendiri di rumah huruf-huruf atau kata. Nanti anak-anak diminta untuk menebalkan seperti ini, bisa bikin sendiri di rumah. Itu tadi aspek perkembangan bahasa dan alat edukasinya. Perkembangan aspek bahasa kita berikan kepada anak supaya anak dapat berbahasa dengan baik dan benar, dan juga supaya anak aktif dalam berbahasa. Berbahasa sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu 1 menyimak, 2 berbicara, 3 pra menulis, dan yang keempat adalah pra membaca. Pembelajaran seni yang ada di RA Perwanida ini, kami akan memperkenalkan alat
musik dan seni rupa. Untuk alat seni rupa, teman-teman barangkali di rumah sudah pada tahu ya. Untuk seni rupa, di sini ada krayon, ada bantal cocok, ada pensil warna, ada lagi kertas lipat, dan ada buku gambar. Selain ada alat seni rupa, kita juga akan memperkenalkan alat-alat seni musik. Di antaranya ada bass, ada maracas, ada tifa, ada ukulele, ada ketiplak, angklung, ada juga alat musik yang kita gunakan untuk drum band. Di sini ada senar, ada juga gitar. Selain senar dan gitar, ada juga alat musik yang kita tiup. Kalau yang kita tiup ini namanya pianika. Kalau teman-teman di rumah tidak mempunyai alat musik yang ada di sekolah, teman-teman bisa memakai alat musik yang ada di rumah. Kalau alat musik yang dipunya di rumah, contohnya seperti ini, sendok dan garpu. Ada juga botol bekas, ada juga botol yang diisi dengan macam-macam alat permainan, bisa dari batu, dari manik-manik, dan yang lainnya. Untuk alat musik yang digunakan di rumah, teman-teman menggunakannya harus berhati-hati. Memukulnya juga harus pelan-pelan. Nanti kalau memukulnya tidak hati-hati, tidak pelan-pelan, alatnya bisa pecah. Terima kasih teman-teman, sudah kami perkenalkan alat musik yang ada di rumah dan ada di sekolah. Demikian tadi proses pembelajaran di Upper Lamida. Semoga menginspirasi